Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afrinda Kartan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi tentang pendekatan pembelajaran yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 4 sebelumnya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendekatan, strategi, dan metode. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran yang berpusat pada guru yang menurunkan suatu pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, dan pembelajaran ekspositori. Selanjutnya, strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu ada metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan, yaitu suatu pendekatan yang dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik merupakan penjabaran dari suatu metode. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya ini memiliki 31 poin, tetapi kita akan mengambil 3 poin saja. Yang pertama, metode pembelajaran di mana siswa melakukan kegiatan bukan dalam bentuk pembelajaran di kelas secara klasikal, melainkan dengan jalan melakukan berbagai kegiatan seperti konsultasi dengan guru, instruktur, narasumber, dan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi dan materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dan pengertian yang lebih jelas. Yang ketiga, metode mengajar di mana sekelompok siswa ditugasi memerankan atau membawakan suatu cerita baik fiktif maupun cerita sejarah. Lalu ada juga dibahas tentang beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan quantum teaching. Jadi quantum teaching ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan interaksi di sekitar momen belajar untuk mempengaruhi kesuksesan siswa. Quantum teaching ini juga memberdayakan siswa dan membantu guru memperluas keterampilan dan motivasi siswa menggunakan konsep kuantum, pemercepat belajar, dan fasilitasi untuk menciptakan pembelajaran holistik yang menyenangkan dan praktis. Yang kedua ada pendekatan multiple intelligence, membahas pendekatan pembelajaran yang banyak sekali jenis pendekatan yang dapat diterapkan. Di antaranya pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dari suatu teori yang dikenal dengan teori multiple intelligence. Pendekatan multiple intelligence memandang bahwa seseorang atau manusia memiliki beberapa potensi kecerdasan. Salah satu dari kecerdasan setiap peserta didik itulah yang harus dikembangkan, sehingga pada akhirnya menjadi suatu kompetensi yang sangat dominan dikuasainya. Yang ketiga ada pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Karena itu, maka e-learning sering juga disebut online course. Sukartawi mencatat bahwa terdapat sejumlah manfaat dan kelebihan pendekatan e-learning ini yang dapat dirasakan oleh para pembelajar, namun sejumlah kelemahan juga dapat ditemukan. Yang keempat ada pendekatan belajar aktif atau active learning. Model pembelajaran aktif mengedepankan partisipasi siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi untuk melakukan eksplorasi konsep baru. Ini meningkatkan interaksi antara siswa dan tingkat pemikiran tinggi. Pembelajaran aktif fokus pada hasil belajar sesuai dengan karakteristik siswa. Melihat proses belajar sebagai hasil dari berpikir dan sebaliknya. Dengan melibatkan siswa secara aktif, model ini bertujuan menjaga perhatian siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis. Yang kelima ada pendekatan konstektual. Conceptual Teaching and Learning atau CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan penuh siswa dalam menemukan, menghubungkan, dan menerapkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Kontekstualitas dalam pembelajaran
adalah fenomena alamiah yang dapat berkembang dan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, program pembelajaran konseptual memiliki prinsip dasar seperti belajar berbasis masalah, pengajaran autentik, belajar berbasis inquiry, belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur, belajar berbasis kerja, belajar jasa layanan, dan belajar kooperatif. Yang keenam, ada pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan belajar berbasis sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Adapun masalah-masalah yang dijadikan sebagai sarana belajar adalah masalah yang memenuhi konteks dunia nyata yang akrab dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Dan yang terakhir ada pendekatan komparatif. Pembelajaran komparatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Pembelajaran komparatif ini adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling asah, silih asih, dan silih asuh. Houellebecq dalam Nur Hadi mengemukakan bahwa belajar komparatif merupakan pendekatan pembelajaran melalui kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kembali mengenai materi yang dari kelompok 4, yaitu pendekatan pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.